Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulama hadis Kutubus Sittah Imam Muslim. Imam Muslim adalah nama aslinya Al-Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraisyin An-Naisaburi, atau sering dikenal sebagai Imam Muslim. Dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 2061 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Muslim bin Al-Hajjaj era abad pertengahan, aliran Syafi'i. Minat utama hadis dipengaruhi oleh Ahmad ibn Hanbal, Ahmad al-Bukhari. Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru al-Bukhari dan ulama lain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini termasuk tokoh-tokoh ulama yang masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab syahihnya yang dikenal dengan Sahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dan Sahih Bukhari. Kedua kitab hadis sahih ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, biasa disebut dengan As-Sahihani. Kedua tokoh hadis ini biasa disebut As-Syaihani atau As-Sahihaini, yang berarti dua orang tua, yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhraja yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 208 Hijriah. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai. Di Rai, ia berguru kepada Muhammad bin Mahram dan Abu Ansan. Di Irak, ia belajar hadis kepada Imam Ahad dan Abdul bin Maslahah. Di Hijaz, belajar kepada Syaid bin Mansur dan Abu Mas al-Bujar. Di Mesir, berguru kepada Sar bin Syawad dan Harmalah bin Yahya dan kepada ulama ahli hadis yang lain. Dia berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis. Dan kunjungannya yang terakhir pada 2059 Hijriah, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur. Dia sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Sijli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Sijli. Imam Muslim wafat pada Minggu sore dan dikebumikan di kampung Nas Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah atau 5 Mei 875 dalam usia 55 tahun. Di sini ada karya-karya Imam Muslim. Yang pertama itu ada Al-Jami' As-Sahih atau lebih dikenal sebagai Sahih Muslim. Yang kedua ada Al-Musnad Al-Kabir, kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadis. Yang ketiga ada kitab Al-Asma wal Huna. Yang keempat ada kitab Al-Alal. Yang kelima ada kitab Al-Aqran. Yang keenam ada kitab So'alatihi Ahmad bin Hambal. Ketujuh ada kitab Al-Intifa bin
bis siba. 8. Ada kitab Muhadramin. 9. Ada kitab Man laisa lahu illa rawin wahid. Yang 10. Kitab Awaludis Sahabah. 11. Ada kitab Hamil Muhadisin. Di sini ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengulas kelebihan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Antara lain karena Al-Bukhari mensyaratkan kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru dan murid dalam hadis mu'annan agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung. Sementara Muslim menganggap cukup dengan kemungkinan bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya. Al-Bukhari mentahdzir hadis yang diterima para perawi 3 derajat utama dari segi hafalan dan keteguhannya. Walaupun juga mengeluarkan hadis dari rawi derajat berikutnya dengan sangat selektif. Sementara Muslim lebih banyak rawi derajat kedua dibanding Bukhari. Di samping itu, kritik yang ditunjukkan kepada perawi jalur Muslim lebih banyak dibanding kepada Al-Bukhari. Sementara pendapat yang berpihak pada penggulangan Sahih Muslim beralasan sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar bahwa Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya karena menyusunnya di negeri sendiri dengan berbagai sumber pada masa kehidupan guru-gurunya. Ia juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana Bukhari lakukan dan sejumlah alasan lainnya. Namun prinsipnya tidak semua hadis Bukhari lebih sahih ketimbang hadis Muslim dan sebaliknya. Dan sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.